Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Hidayatullah. Materi geografi untuk video kali ini adalah analisis kekurangan sistem informasi (SIG). Dalam materi tersebut ada 3 yang akan kita sampaikan, yaitu yang pertama, konsep pembangunan wilayah, analisis potensi wilayah SDA, manfaat SIG untuk perencanaan wilayah. Baiklah teman-teman, saya Kim Safira akan menjelaskan konsep-konsep pembangunan wilayah. Ada berbagai konsep pembangunan wilayah yang berkembang dan diterapkan di Indonesia. Menurut Bappenas, konsep-konsep itu antara lain sebagai berikut. 1. Pengembangan wilayah berbasis sumber daya dan pilihan strategi berdasarkan pada sumber daya manusia, surplus sumber daya alam, sumber daya modal, dan manajemen atau seni budaya dan keindahan alam. Yang kedua, pengembangan wilayah berbasis efisiensi yang menekankan pengembangan wilayah melalui pembangunan bidang ekonomi dengan porsi yang lebih besar daripada pembangunan bidang-bidang yang lain. 3. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang yang diimplementasikan dalam bentuk penyusunan penataan ruang nasional yang diperinci dalam wilayah provinsi dan kabupaten. Konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang membagi wilayah atas dasar pusat, pertumbuhan, integrasi fungsional, dan desentralisasi. Yang keempat, konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster atau gugus. Konsep ini mengacu pada konsentrasi dari suatu kelompok kerjasama bisnis atau unit-unit usaha dan lembaga-lembaga yang bersaing, bekerja sama, dan saling bergantung satu sama lain, terkonsentrasi dalam suatu wilayah tertentu dalam bidang aspek unggulan tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Abaja. Saya akan menjelaskan analisis potensi wilayah SDA. Menganalisis potensi wilayah dan daerah saingan baik, perlu dilihat terlebih dahulu definisi masing-masing istilah tersebut. Analisis dapat didefinisikan sebagai upaya mengkaji fenomena atau gejala secara ilmiah, sedangkan potensi diartikan kekayaan atau sumber daya baik bersifat fisik maupun non-fisik yang belum diolah. Potensi yang dapat diolah merupakan kemampuan dan kekuatan batas-batas wilayah atau daerah dari sisi kewenangan untuk pemerintah di daerah tersebut. Contohnya adalah wilayah administratif, kabupaten, kota, atau provinsi. Sedangkan wilayah dari aspek fungsional adalah upaya manusia untuk membatasi wilayah berdasarkan kepentingan manusia, seperti budidaya serta kawasan perkotaan atau kawasan pedesaan. Kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi tertentu secara umum atau 2 kawasan utama, kawasan lindung atau kawasan budidaya. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan. Sedangkan kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Meliputi kawasan-kawasan pedesaan, agropolitan, perkotaan, metropolitan, megapolitan, strategis, dan sebagainya. Manfaat SIG untuk perencanaan wilayah. 1. Pemetaan dan analisis data geografis. Sistem informasi geografis memungkinkan pengguna untuk memetakan dan menganalisis data geografis seperti peta, citra satelit, data topografi, dan data lainnya.
Lalu yang kedua, perencanaan dan pengembangan infrastruktur. SIG memainkan peran penting dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur wilayah. Dengan menggunakan data geografis yang terintegrasi dalam sistem informasi geografis, pengembang dapat menentukan lokasi paling strategis untuk pengembangan infrastruktur baru. Lalu yang ketiga, manajemen sumber daya alam dan lingkungan. Pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah faktor kunci dalam pembangunan wilayah yang lestari. Sistem informasi geografis membantu dalam manajemen sumber daya alam dan lingkungan dengan memberikan pemahaman mendalam tentang kondisi ekosistem, potensi alam, dan perubahan lingkungan. Dengan mengintegrasikan data geografis seperti jenis tanah, vegetasi, sungai, dan hutan, sistem informasi geografis memungkinkan pemantauan yang efektif terhadap penggunaan lahan, konservasi alam, dan mitigasi risiko bencana alam.